Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dengan saya Yos Rizal dari Universitas Andalas dalam mata kuliah Research Method and Scientific Writing for Publication. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan materi Introduction to Qualitative Approach, di mana di sini kita akan belajar pendekatan metode kualitatif di dalam penelitian. Kemudian karena skopnya sangat luas penelitian metode kualitatif ini, maka kita hanya mengenalkan saja pada pertemuan kali ini. Pada minggu lalu kita sudah belajar metode kuantitatif, ya, di mana penelitian kuantitatif itu adalah penelitian di mana kita memberikan ukuran-ukuran numerik terhadap data yang kita ukur atau kita cari. Kemudian di dalam analisisnya kita menggunakan juga proses-proses numerik. Sedangkan pada metode kualitatif ini umumnya adalah kita mengeksplor untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam, ya, mengetahui sesuatu yang berada insight dari seseorang di dalam dirinya, apakah itu berupa alasan-alasan dia untuk melakukan sesuatu atau opininya, dan kemudian juga motif dari orang yang kita gali. Dengan penelitian kualitatif ini kita mendapatkan insight, ya, atau sesuatu yang pemahaman yang sangat mendalam terhadap sesuatu yang sedang kita kaji itu, sehingga dengan demikian kita bisa mendevelop sebuah ide atau hipotesis yang nantinya akan diujikan dengan metode kuantitatif. Jadi sebetulnya antara riset kualitatif dan riset kuantitatif ini adalah saling melengkapi. Ya. Kita lihat perbandingan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam pengumpulan datanya, biasanya metode kualitatif menggunakan focus group. Ya, focus group discussion ini di mana beberapa orang, biasanya sekitar 10 orang, dikumpulkan dalam suatu forum, kemudian peneliti bertindak sebagai moderator dan pemicu diskusi. Kemudian seluruh apa yang dibicarakan di dalam diskusi itu dicatat oleh notulen, ya, atau kalau perlu direkam sehingga nanti bisa ditranskrip. Nah, peneliti di dalam hal ini memberikan cetusan permasalahan, kemudian masing-masing peserta di dalam grup diskusi itu bebas berbicara sesuai dengan opini dia, sesuai dengan apa yang dia rasakan, apa yang ingin dia ungkapkan. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada arahan yang diberikan oleh peneliti, sehingga ini memang benar-benar mengeksplor apa yang ada di dalam dari peserta diskusi. Nah, tentunya kalau terlalu dibiarkan melebar, tentu dia akan melebar kemana-mana. Maka dalam hal ini moderator cukup memberikan mengarahkan sedikit, ya, bukan berarti menggiring opini, tapi mengarahkan sedikit bahwa fokus kita yang kita bahas adalah apa. Jadi pada dasarnya peserta diskusi bebas menyampaikan apapun opini yang ada di dalam pikiran atau yang dia rasakan. Kemudian metode yang kedua adalah metode deep interview. Di dalam metode deep interview ini kita melakukan wawancara terhadap beberapa orang. Ya. Kemudian interview ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama,
untuk menggali semua hal yang ingin kita ketahui dari orang tersebut. Berbeda dengan metode survei dalam kuantitatif, kita juga ada melakukan interview, tapi interview di dalam metode kuantitatif biasanya jawabannya sudah diarahkan A, B, C, atau D. Ya, artinya pertanyaan tidak bersifat terbuka, sehingga responden hanya memilih salah satu di antara jawaban yang kita ajukan. Itu yang kuantitatif. Sementara yang kualitatif, kita lebih banyak menggali dengan pertanyaan-pertanyaan pemicu mirip dengan pada focus group discussion. Bedanya adalah pada focus group discussion orangnya banyak sekaligus dikumpulkan kemudian saling menimpali mereka ya. Sehingga apa yang kita dapatkan kayak deep interview kita mendapatkan insight yang lebih dalam dari seseorang. Nah, tentunya nanti tidak cukup hanya dengan satu data saja, kita cari beberapa orang untuk mendapatkan insight yang lebih dalam lagi. Atau metode kualitatif ini bisa juga dengan hanya mengamati saja. Kita mengamati saja apa yang dilakukan orang ini, kita amati, kita catat, amati, catat. Misalnya accompanied shop ini, ya, kita temani dia kemanapun dia pergi, kita catat perilakunya, kita catat apapun terkait dengan dia. Ini metode kualitatif. Kalau metode kuantitatif, survei sudah saya jelaskan tadi, salah satunya kalau survei kita pakai kuesioner, maka kuesionernya biasanya pertanyaannya tertutup. Kemudian kalau kita melakukan audit misalnya, audit jelas itu dengan angka-angka, data, ini ada, tidak ada. Jadi pasti jawaban yang apa di dalam kuantitatif ini kita sudah jelas, ini ada jumlah sekian misalnya. Atau kita mengukur tinggi, mengukur panjang, mengukur kecepatan, maka itu termasuk metode kuantitatif karena ada angka yang kita gunakan. Selanjutnya metode jumlah data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Kalau penelitian kualitatif kita tidak perlu banyak data ya, kita cukup dalam jumlah kecil, namun tentunya representatif dari populasinya. Sedangkan untuk metode kuantitatif ini kita butuh lebih banyak data. Kemudian dari bentuk datanya sendiri, alamiahnya, metode kualitatif ini dia tidak terstruktur. Tergantung pada apa yang diucapkan orang itu. Orang tuh bercerita tentang apapun yang dia rasakan, ya udah kita catat saja. Kemudian baru kita mulai kelompok-kelompokkan. Itu dalam metode kualitatif. Sedangkan di dalam metode kuantitatif ini, kalau kita melakukan survei, maka responnya adalah terstruktur. Pertanyaan kita berikan tertutup dan jawabannya sudah jelas terkelompokkan. Misal, kita bertanya usia Anda 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh yang pertanyaan tertutup pada metode kuantitatif. Tapi kalau kita bicara umur, tentunya bukan metode kualitatif ya. Metode kualitatif misalnya, apakah Anda merasa sekarang ini sudah tua? Itu mungkin masuk ke dalam kelompok metode kualitatif. Oke. Berikutnya, fokus dari penelitian. Fokus dari penelitian kualitatif adalah why. Kita mengungkap kenapa atau alasan dibalik itu, opini yang ada di sekitar objek yang kita teliti. Atau kita ingin tahu bagaimana proses yang terjadi di dalam sebuah sistem melalui ungkapan dari orang yang menyatakan. Nah, ini kita menggunakan metode kualitatif. Contoh misalnya, kita akan meneliti bagaimana
kejadian bersejarah pada zaman PRRI misalnya. Itu kan banyak cerita ya. Di antara masing-masing tokoh-tokoh sejarah itu punya cerita mereka sendiri. Nah ini kita tanya satu orang, kita gali apa saja yang dia ingat, dia pahami, dia dalam opini dia atau motivasi dia dan seterusnya mengenai kejadian itu, kita catat. Kita cari yang lain lagi, kita dapat lain lagi ceritanya. Kita cari yang lain lagi, dapat lagi yang lain lagi ceritanya. Sehingga cerita kita ini menjadi lebih kompleks dan banyak sisi yang bisa tergali. Sementara pada penelitian kuantitatif, kita lebih banyak untuk menjawab pertanyaan apa, berapa banyak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan angka, berapa tinggi, berapa panjangnya, berapa kecepatannya, bagaimana hubungan A dengan B. Kemudian dari hasil penelitiannya sendiri, metode kualitatif itu memberikan deskripsi atau narasi ya mengenai suatu peristiwa atau sesuatu yang objek yang sedang diteliti. Sedangkan di dalam metode kuantitatif kita mendapatkan angka tertentu yang menjadi hasil dari penelitian. Misal kecepatan atau kalau di kendaraan ya, jalan Khatib Sulaiman sekarang ini sudah macet karena nilai Q per C-nya sudah mencapai 0,8. Jadi ada angka yang berperan di dalam penelitian kuantitatif tersebut. Atau misalnya diprediksi ke depannya jika peristiwa ini tidak ditangani dengan baik, maka kemungkinan angka Q per C bisa mencapai 0,9 pada tahun sekian. Nah, itu adalah metode kuantitatif. Kemudian dari segi bagaimana kita mengalirkan ide dalam penelitian ini, maka di dalam penelitian kualitatif kita menkonstruk atau kita menyusun kembali, menyusun kepingan-kepingan peristiwa, menyusun kepingan-kepingan opini menjadi sebuah konstruksi yang bisa kita klaim sebagai hasil dari penelitian kita. Sementara pada penelitian kuantitatif, ini bersifat positifis, artinya apa yang kita dapatkan, data yang kita peroleh, ya itulah yang kita analisis, kemudian kita sampaikan. Jadi berbeda dengan kualitatif, dimana kualitatif ini lebih banyak opini kita yang kita, opini-opini yang ada itu kita konstruk, kita kumpulkan, kita kelompokkan, kita gabung-gabungkan misalnya, kemudian sehingga kita dapat pemahaman yang lebih mendalam dan itu kita keluarkan teori dari situ. Itu konstruksionis. Oke, dari kegunaan umumnya, metode kualitatif ditujukan untuk membuka atau discover ideas atau mengeksplor ide-ide, atau digunakan juga untuk mengeksplorasi sesuatu yang masih general, sehingga kita bisa lebih paham mengapa sesuatu terjadi. Contoh misalnya pada saat sekarang ini orang banyak membeli rumah itu di daerah yang pada ketinggian yang melebihi ketinggian tsunami di Kota Padang misalnya. Nah, kita sebetulnya nggak tahu apa alasannya gitu. Kalau sekarang kan sudah tahu ya, kemungkinan besar karena adanya tsunami gitu. Nah, karena ada ancaman tsunami, kemudian orang berbondong-bondong untuk mendirikan perumahan di area bebas tsunami. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang membeli rumah di area yang dianggap masih rentan terhadap tsunami? Maka kita explore, ya, kita cari orangnya, kenapa beli di sini. Nah, nanti akan keluar alasan-alasannya. Mungkin karena harganya sekarang lebih murah, atau mungkin karena dari sisi ekonomi tetap masih lebih baik
di pusat kota dan sebagainya. Nah, ini metode kualitatif. Dengan metode kuantitatif kita ada hipotesis yang kita uji. Contoh misalnya kita anggap kenapa orang masih bertahan di area yang dikatakan punya kemungkinan mendapatkan tsunami itu lebih besar ya. Bisa saja kita uji mungkin karena harga. Maka kita tanya, kita dalam interview, dalam kuesioner survei kita tanya apakah dia membeli rumah ini karena harganya atau tidak. Atau mungkin dalam bentuk yang lebih ini, saya membeli rumah ini dengan harga sekian. Nanti harga ini kita bandingkan relatif terhadap harga rumah yang di atas di daerah yang bebas tsunami. Kita bandingkan dari sisi luas tanahnya sehingga dapat indeks harganya. Apakah betul harga tanah atau bangunan di lokasi yang rentan tsunami ini lebih murah daripada yang di atas. Nah, ini hipotesis testing. Itu yang kita lakukan dalam penelitian kuantitatif. Berikutnya fokus kita dalam kualitatif kita mengobservasi, kemudian menginterpretasi. Ya, observasi, diamati, ya, kemudian diinterpretasikan. Sementara di metode kuantitatif kita mengukur. Ya. Jadi kata kuncinya adalah kita mengukur. Ya, mengukur, kemudian kita tes hasil ukur kita itu apakah betul. Ya. Jadi hipotesis testing tadi, kita menganggap karena harga, maka harga itu kita samakan, kita setarakan ya, sehingga bisa dibandingkan antara harga rumah di A dan rumah di B. Kemudian dari segi data collection approach-nya, kualitatif ini unstruktur dan fleksibel, jadi sangat terbuka ya, tidak terstruktur dan bisa kemana-mana gitu, fleksibel dia. Ya, sementara di metode kuantitatif ini sudah terstruktur, sudah standar, sehingga kita ruang untuk improvisasi ini sudah terbatas ya. Ya, kalau misalnya dalam pertanyaan kuesioner kita ada sesuatu yang lain, maka dia tidak akan tercover oleh kuesioner kita. Contoh misalnya kita di kampus, kita ingin tahu orang ini ke kampus naik apa ya, kemudian kita tanya kepada dia, Pak, Bapak tadi ke kampus naik apa? Mungkin jawabannya bus, mungkin jawabannya mobil, tapi pasti ada orang yang mengatakan, maksudnya saya ke kampus ini dari mana? Kalau saya dari rumah ke halte bus, saya jalan kaki. Dari halte bus ke kampus, saya naik bus. Kemudian sampai di kampus, saya numpang teman ke ruangan, ke gedung yang saya tuju. Nah, di sini, quantitative research, kalau tidak hati-hati dalam menyusun pertanyaannya, maka bisa jadi kita akan ketemu dengan hal-hal yang di luar dari skop dari yang sudah kita susun di dalam kuesioner tadi. Maka kuesioner tadi harus spesifik sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain jawaban. Tidak ada lagi kemungkinan jawaban yang lain dari jawaban yang sudah ada di dalam poin-poin yang kita buatkan tadi. Untuk pertanyaan tadi, apa pertanyaan yang tepat? Mungkin pertanyaan yang tepat bisa apa angkutan utama yang Anda gunakan untuk perjalanan dari rumah ke kampus? Apa artinya utama? Adalah yang paling banyak, yang paling menghabiskan waktu, dari segi waktu, yang paling besar biayanya, mungkin yang paling jauh jaraknya. Ini kita definisikan seperti itu, maka tidak ada lagi jawaban orang yang mendua. Oke, selanjutnya sampelnya. Kalau untuk kualitatif ini sedikit, ini sudah tadi ya. Kemudian banyak, oke, ini sudah tadi. Nah, sumber data di dalam metode kualitatif bisa dengan interview, deep interview tadi, bisa juga dengan survei, kemudian bisa dengan focus group discussion, bisa juga dengan case study.
Kalau case study ini kita misalnya bagaimana kontraktor atau sebuah perusahaan pengembang bisa sukses mengembangkan usahanya di seluruh wilayah tanah air misalnya. Maka kita datangi satu perusahaan, kita gali apa namanya, bagaimana trik dia menghadapi perbedaan biaya, bagaimana trik dia menghadapi lawan apa namanya kompetitor, bagaimana dia menghadapi customer dia, dan bagaimana juga dia secara internal menggaji karyawan dan sebagainya. Nah ini kita dengan metode case study, cukup satu perusahaan itu bahkan kadang-kadang itu sudah cukup gitu, untuk metode kualitatif. Atau misalnya dengan observasi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada sebuah penelitian di Inggris, kemudian juga diadopsi di New Zealand, kebetulan orangnya orang New Zealand. Dia memperhatikan apa yang dilakukan orang di dalam angkutan umum. Saya kebayang ya. Jadi dia duduk menghadap ke penumpang, kemudian membuat poin-poin posisi duduk penumpang, kemudian setiap menit, setiap ada saja yang bergerak, dia catat. Orang melihat ke jendela, dia catat. Orang membaca buku, dia catat. Mengeluarkan HP, dia catat. Per waktu. Jam sekian, menit sekian, si Anu melihat ke jendela. Jam sekian, si Anu membuka HP-nya. Dari situ, dia cari pemahaman berdasarkan opini dia, apa sih? Kenapa orang melakukan ini? Berapa banyak waktu yang dihabiskan orang untuk setiap aktivitas tadi? Sehingga dia bisa berkesimpulan bahwa mayoritas penumpang angkutan umum memanfaatkan waktu dalam perjalanannya itu dengan membaca. Misalnya, ya, untuk di Inggris itu kebanyakan mayoritasnya membaca. Kalau di Indonesia, saya pernah meneliti juga, tapi dengan metode kuantitatif, itu mayoritasnya bicara dengan penumpang lain, ngobrol. Oke, metode oral historis ini misalnya kita cerita tentang peristiwa PRRI tadi, misalnya. Dengan tokoh sejarahnya, kita gali, ini oral historis. Ini adalah metode penelitian kualitatif. Atau metode penelitian kualitatif juga dengan kita melihat teks yang ada di sebuah buku atau sebuah dokumen bersejarah, kemudian kita terjemahkan, kita berikan value di situ. Atau foto misalnya, dari sebuah foto bisa berkembang cerita yang berbagai macam versi. Nah, mungkin dari gesturnya begini, mungkin begini, mungkin si Anu tidak suka dengan si Anu. Nah, ini dia mengkonstruk teori berdasarkan foto. Atau bisa juga video dan audio file. Biasanya penelitian yang metode kualitatif ini adalah penelitian sosial, di bidang sosial. Data secondary-nya bisa dengan literatur review, YouTube video, webpack, kemudian sosial media. Ini ada dulu pernah ada penelitian yang dilakukan oleh Pak Beni Hidayat. Dia melihat apa persisnya? Berdasarkan googling. Jadi dia Google data-data penelitian-penelitian mengenai suatu objek, misalnya mengenai perumahan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Google aja. Jadi di Google data ini, ternyata ada judul ini, judul ini, judul ini. Kemudian kesimpulannya ada sekian judul mengenai ini, sekian judul mengenai ini, sekian judul mengenai ini. Nah itu sudah bagian dari metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini biasanya ini yang saya sampaikan tadi, yang dengan mengamati duduk di mobil tadi itu disebut dengan etnografi ya. Kita hanya mengamati, kemudian kita catat setiap apa yang diamati, itu adalah metode etnografi. Ada banyak lagi metode-metode lain di sini.
Tidak semuanya saya paham karena memang metode kualitatif ini lebih banyak di sosial, saya lebih banyak di metode kuantitatif ya. Tapi saya mengetahui beberapa. Ada yang konten analisis. Konten analisis ini kita biasanya menggunakan software NVivo ya. Di dalam NVivo itu kita lakukan pengumpulan data melalui apakah melalui wawancara atau melalui data tertulis. Ya. Kemudian kita inputkan ke NVivo tadi, sehingga dia saring kata-kata kunci dari paper atau dari kertas dari tulisan yang kita uji tadi. Kemudian dari situ kita ambil kesimpulan. Jadi memang sangat sangat tergantung pada ketelitian dan wawasan dari peneliti. Ini ada keterangan mengenai masing-masing metode. Saya tidak jelaskan karena kita di sini hanya introduction saja ya. Silahkan kalau ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan searching di Google mengenai khusus masing-masing metode. Misalnya konten analisis. Ya, masukkan ke dalam Google nanti akan keluar bagaimana cara melakukan penelitian melalui konten analisis. Ini pendekatannya bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari tengah ke samping, ya. Bisa. Macam-macam caranya. Ini yang contoh dari bawah ke atas. Ini langkah-langkahnya. Kemudian ini yang dari atas ke bawah. Kemudian ini contoh dari top down. Ya. Kita pasti sudah mengenal ya teori Abraham Maslow ini bahwa manusia itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu misalnya ketika dia haus, gelas pertama yang dia minum itu kenikmatannya sekian persen. Kemudian ketika minum gelas kedua, kenikmatannya turun sedikit. Tapi ketika sudah mencapai gelas ketiga, itu kenikmatannya sudah sangat sedikit sekali. Nah, itu teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan orang itu seperti itu. Ya. Nah, di dalam kebutuhan orang tuh punya kebutuhan yang paling tinggi itu menurut Maslow adalah self-actualization. Jadi bagaimana dia mengaktualisasi dirinya, dia diakui oleh kelompoknya, ya. Potensinya dihargai. Nah itu yang sangat diinginkan oleh manusia. Tetapi kebutuhan itu akan muncul setelah basic need-nya terpenuhi. Ya. Jadi setelah dia makan, minum terpenuhi, kemudian dia naik ke level kedua, security and safety. Nah ini sebetulnya masuk akal setelah kita perhatikan kondisi sekarang misalnya di mana pandemi, ancaman dari virus yang mematikan gitu. Tapi kenapa orang masih berkeliaran di luar? Karena basic need-nya belum terpenuhi. Makanannya belum terpenuhi, maka safety masuk level kedua, security-nya masuk level kedua. Dia tidak memikirkan itu. Yang penting penuhi dulu makannya. Penuhi dulu psychological needs-nya. Maka tidak heran ada orang yang mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan makanan. Tapi begitu dia sudah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka dia baru melihat security and safety-nya. Setelah itu dipenuhi juga, maka mulai dia make love, membuat intimate relationship, baru dia melihat teman, baru dia bersosialisasi gitu ya. Itu makanya banyak orang-orang miskin dia tidak bergabung di dalam ketika rapat misalnya di kelurahan dia tidak ikut, rapat RT dia tidak ikut, orang gotong royong dia tidak ikut. Kenapa? Karena dia masih belum masuk ke dalam level kebutuhan yang tadi itu. Dia lebih senang pergi mencari nafkah karena basic need-nya belum terpenuhi. Nah, dari mana Maslow mendapatkan teori ini? Tentunya dengan metode kualitatif tadi, dengan menggali menggali dari orang per orang. Apa
apa sih, sehingga dapatlah dia teori yang dia susun kemudian dan dia dapatkan kebutuhan manusia itu seperti ini. Oke, ini yang middle out approach. Ya. Nah, setelah kita paham metode kualitatif, kemudian kita juga sudah dapatkan metode kuantitatif, sebetulnya kombinasinya baru yang paling ideal. Kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pertama, kita lakukan eksplorasi untuk mendapatkan ide awal, ide yang mendalam, pemahaman yang mendalam. Setelah itu baru kita keluarkan variabel-variabel apa saja. Dari variabel itu baru kita berikan bobot penilaian, maka kita sudah beralih dari metode kualitatif ke kuantitatif. Jadi melalui fokus group discussion misalnya kita dapatkan, oh menurut saya begini-begini, menurut saya begini, kan banyak itu yang mengungkapkan pendapatnya. Kemudian kita dapat variabel-variabel pentingnya. Nah, variabel penting ini kita ujikan dengan metode kuantitatif. Kemudian dalam sebuah penelitian lebih baik juga lebih dari satu kepala gitu. Ini kalimat ininya, two heads is better than one. Artinya adalah semakin banyak orang yang memikirkan permasalahan objek penelitian itu akan lebih baik. Cuma kalau terlalu banyak juga nanti sulit mengendalikannya sehingga fokusnya menjadi berubah. Gitu. Berikutnya, semakin banyak data juga akan semakin baik, semakin paham kita. Nah, seberapa banyak data yang dibutuhkan, ini kita akan pelajari dalam sampling, metode sampling. Oke, ya metode dengan menggabungkan metode, menggabungkan beberapa orang, menggabungkan beberapa teori, dan menggabungkan beberapa data, banyak data, ini memberikan peningkatan akurasi dari penelitian kita. Ya. Kalau kita semakin banyak datanya, tentu semakin mendekati yang sebenarnya. Jadi di dalam penelitian kita selalu mengatakan bahwa mendekati yang sebenarnya, bukan inilah yang benar, gitu. Ya, tapi mendekati yang sebenarnya. Oke, ketika kita melakukan ekstraksi variabel, maka kita harus memastikan bahwa variabel yang kita ekstraksi itu adalah iterator reliability, reliable. Dia harus dapat diandalkan. Artinya variabel yang kita ujikan itu kalau kita lihat dari level yang ada di sini, ya, level agreement-nya itu, kalau value kappa kita itu 0 sampai 0,2, itu berarti tidak ada level of agreement, sehingga reliability dari data kita itu hanya sebesar 4%. Maka yang baik itu minimal itu adalah moderat. 0,6 sampai 0,79. Itu artinya 35 sampai 63% dari data kita itu reliable. Tentunya yang terbaik adalah kalau kita memiliki nilai value kappa itu di atas 0,9, ya. Sehingga agreement-nya almost perfect dan data kita hampir 100% dapat diandalkan. Untuk tahu lebih banyak mengenai iterator reliability atau kappa ini, bisa dilihat di link yang saya berikan ini. Ada sebuah penelitian atau artikel yang khusus membahas metode ini. Metode penelitian kualitatif itu sudah banyak software yang bisa digunakan, dan saya pernah menggunakan NVivo saja, yang lainnya saya belum pernah. Mungkin kalau NVivo saya sudah ada, etnograph ternyata juga sudah ada, ya. Tapi yang saya baru lihat, etnografi ini belum menggunakan software. Terakhir, no tool should replace the researcher's capacity to think through the data and develop his or her emergent conclusions.
Intinya adalah di researcher sendiri. Semakin luas pengetahuan dan kapasitas researchernya, maka hasil penelitian itu akan semakin baik. Tools hanya alat bantu yang membantu peneliti. Ini contoh-contoh judul-judul penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Tentunya juga termasuk tadi yang menyebut etnografi, yang menyebut konten analisis, dan sebagainya. Silakan di searching yang sesuai dengan topik penelitian masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.